pergi dari rumah ini, Rehan pergi. Tapi kalau Abah yang nyuruh, Rehan tetap tinggal di rumah ini supaya Abah nggak semena-mena sama semua orang yang ada di rumah ini. Kalian, kamu dengar? Kamu dengar? Umi lihat anak Umi. Hah? Berani ngelawan bapaknya sendiri. Anak durhaka berani ngelawan bapaknya sendiri. Ini didikan Umi. Umi. Ya Allah. Gara-gara kamu kabur, gara-gara kamu melarikan diri, proyek besar Abah jadi hancur. Hancur. Tadinya Abah diharap menikah dengan kamu itu, Abah akan untung besar, tapi malah rugi, malah bangkrut. Rehan. Ya Abah tambah emosi. Kasihan Afifah nanti tambah disiksa sama Abah. Maafin aku. Abah, kalian lihat. Kalian selalu belain Afifah, ya kan? Selama kalian belain dia akan makin sengsara. Jangan Rehan. Sebaiknya minta maaf sama Abah. Supaya dia berhenti nyiksa Afifah. Apa yang harus aku lakukan? Umi benar. Semakin aku melawan Abah akan semakin menyiksa Afifah. Karena aku nggak bisa selalu berada di sisi Afifah untuk melindunginya, ya Allah. Abah, Rehan minta maaf. Tolong berhenti Abah menyiksa Afifah. Kamu ngomong apa? Abah nggak denger. Abah nggak denger. Lebih keras. Abah, Rehan minta maaf. Tolong Abah berhenti menyiksa Afifah. Lebih keras. Rehan minta maaf, Abah. Tolong Abah berhenti menyiksa Afifah. Nah, begitu dong. Begitu. Mulai hari ini, jangan pernah ikut campur lagi urusan Abah. Ngerti? Iya. Ngerti? Lihat Abah, lihat. Jangan pernah ngebantah lagi perintah Abah. Ngerti? Umi, Rehan nggak bisa terus-terusan diem melihat Abah menyiksa Afifah. Kenapa sih kita nggak pergi aja dari rumah ini? Kita tinggalin Abah. Orang kayak Abah tuh emang pantasnya tinggal sendiri biar dia nggak ngancurin hidup orang lain. Umi nggak bisa. Sebagai seorang istri, sebaiknya Umi ada di sisi Abah. Kalau Umi nggak mau pergi, aku juga nggak bisa pergi. Kalau aku nggak ada, siapa yang akan melindungi mereka dari kejahatan Abah? Waalaikumsalam. Maaf, saya siang ini tidak bisa ke pengajian. Karena kebetulan ada urusan keluarga yang penting. Umi, jangan dibatalin. Umi harus tetap datang. Rehan gak apa-apa. Tapi Umi, umat membutuhkan Umi, membutuhkan bimbingan Umi. Jangan dibatalin ya. Rehan gak apa-apa kok.
Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Waalaikumsalam. Pergi dulu ya. Mumpung Abah pergi, aku harus ngomong sama Afifah. Afifah, Mas Rehan, ada apa? jawab aku dengan jujur. Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau terima penderitaan ini? Sampai kapan kamu mau tahan perlakuan Abah ke kamu, Afifah? Abah udah keterlaluan. Dia mau ngejual kamu ke laki-laki lain. Kalau kamu emang mau, kamu bisa mengakhiri semua ini. Jawab aku dengan jujur, Afifah. Apa kamu masih mencintai aku? Aku mencintai engkau begitu besar. Apa sih maksud kamu? Kalau kamu masih mencintai aku, Afifah, aku bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan kamu dari rumah ini. Aku harus pergi. Kamu masih mencintaiku kan, Afifah? Tinggalkan engkau, tinggalkan Aku udah gak mencintai kamu, Mas Rehan. hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang. Maafin aku, Mas Rehan. Aku terpaksa ngelakuin semua ini. Karena aku gak mungkin terima kamu lagi. Kamu sekarang itu adalah anak tiri aku. Dan kamu harus terima kenyataan ini. Seperti aku juga. Aku harus terima kenyataan kalau aku punya suami seperti Abah. Ya Allah, ya Rob. Aku tidak bisa meminta cerai dari Abah. Tapi aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku mohon, ambillah nyawaku ini, ya Allah. Karena dengan itu satu-satunya cara agar aku bisa terlepas dari penderitaan ini. Afifah, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu harus kuat menghadapi semua cobaan. Tapi aku udah gak bisa lagi ngomong seperti ini. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Afifah, jangan pernah berputus asa. Kamu harus terus-menerus mohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Dan ini minta, jangan sekalipun kamu berdoa seperti tadi lagi. Karena kematian itu adalah kuasa Allah. Dan kita tidak boleh mencampurnya. Ayo, kita berdoa bersama-sama ya. Ya Allah, yang Maha Pembuka hati, bukalah hati suami kami. Dan jadikanlah dia imam di dalam keluarga kami, yang melindungi kami, ya Allah. Dan bukan seorang suami yang kasar dan menyakiti hati istri-istrinya. Ya Allah, jadikanlah Abah suami yang adil, yang bertanggung jawab, seperti yang diteladani oleh Rasulullah
Kabulkanlah doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu, begitulah sabda Nabi. Ini Pelit banget sih tinggal bikinin doang. Umi. Masya Allah Umi. Cantik banget. Mau kemana? Umi mau ke ulang tahun pernikahan temannya Umi. Ini juga lagi nungguin Abah. Ganti baju aja nggak selesai-selesai. Sama Abah Umi. Iya. Emangnya Abah mau apa namanya Umi gitu? Abah, aku nggak usah ikut ya, Bah. Kamu ngomong begitu lagi. Kamu harus ikut nemenin Abah. Tadi. Ya Allah, kalau sampai Afifah ikut dan Abah mengenalkan sebagai maduku kepada teman-temanku nanti, gimana? Pasti akan jadi bahan gunjingan nanti. Kenapa? Hah? Umi keberatan? Tapi Pak ikut? Ya? Abah sakit, Abah. Abah, jangan saking Afifah. Kenapa? Hah? Kamu keberatan? Ya, keberatan. Pokoknya ingat, Abah nggak mau ikut kalau Afifah nggak ikut. Ya Allah, tiap hari ada aja yang ribut di rumah. Abah kalau nggak berantem sama Umi, sama Aa Rehan, atau Teh Asma. Mau sampai kapan kayak gini terus? Karena nggak kuat. Abah sakit, Abah. Abah, lepasin Afifah, Abah. Lepasin. Jadi Umi benar keberatan. Dia ikut, keberatan. Pasti, Bah. Kalau Abah bisa mikir, ngajak Afifah ke acara itu sama aja mempermalukan Umi. Dan mempermalukan diri Abah sendiri. Abah nggak butuh omongan kamu, tahu? Nggak butuh nasihat dari kamu, tahu kamu? Tampar, Bah, tampar! Tampar, Bah! Tahan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menolak mengajak Afifah, Abah akan marah besar padaku. Dan pasti akan terjadi pertengkaran lagi di rumah ini. Tapi saat ini perasaanku nggak penting. Yang terpenting adalah menghindari pertengkaran. Kenapa? Manggut. Ngomong yang jelas. Keberatan. Iya, Bah. Biar Afifah ikut sama kita. Begitu dong. Berarti nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ayo kita jalan. Ayo jalan. Umi, Ngapain di situ? Masuk. tunggu. Apa? Kenapa diem aja sih, A? Tuh belain Umi. Umi tuh diinjek-injek harga dirinya sama Abah. Dipandang sebelah mata sama Abah. Jangan diem aja dong. Kamu lihat nggak? Emang Aa diem aja? Aa juga belain Umi. Kamu sadar nggak selama ini Aa juga belain Umi? Sadar nggak kamu? Kamu selama ini cuma nambahin masalah buat Umi. Sadar nggak? Tingkah kamu tuh kayak berandalan. Emang A enggak, hah? Terus kemarin siapa yang nanya? Siapa? Jawab, A, jawab! Makanya kalau jadi kakak tuh jangan sok tahu, sok benar. Diam kamu.
Makin gede, makin pinter. Bukan makin sopan, malah makin kurang ngajar sama A-nya. Asma! Aku nggak kuat lagi tinggal di sini. Aku nggak kuat dengar semuanya berantem terus. Ya Allah, kasihan Umi. Aku sudah terlalu banyak nyakitin perasaan Umi. Aku nggak mungkin nambah-nambahin lagi dengan membuat Umi malu di depan teman-temannya sendiri. Aku gimana cara mencegahnya, ya Allah? Aku harus apa? Kenapa diam aja? Enggak, Bah, nggak apa-apa. Wah, perut aku sakit banget. Ada apa sih, Kak? Aduh, nggak tahu nih Umi, perut aku tiba-tiba sakit gini. Abah, sebaiknya kita bawa Afifah ke dokter. Takutnya nanti kenapa-napa dia. Bener kata Umi, lebih baik kita ke dokter aja, kita nggak usah jadi ke sana deh. Aduh, kalau sampai aku dibawa ke dokter terus aku diperiksa, bisa-bisa ketahuan kalau aku cuma pura-pura sakit. Gak usah Umi, gak usah ke dokter. Aku pulang juga pasti aku sembuh kok. Setelah aku kena minyak angin sama aku rebahan sedikit, pasti aku bisa sembuh kok Umi. Ya udah, kalau gitu kita batalin aja acaranya. Kita pulang aja sekarang ya. Ya sudah, apa boleh buat. Biar nanti Umi telepon temannya Umi deh. Gak usah Umi, gak usah. Mendingan Umi sama Abah lanjutin aja ke acaranya. Nanti biar Afifah pulang sendiri naik taksi, gak apa-apa kok. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Apa maksudnya? Udah tahu sakit, tapi pengen pulang sendiri naik taksi. Mau apa? Jangan-jangan kamu cuma pura-pura supaya nggak ikut ke pesta, ya kan? Enggak Bang. Enggak, Bang. Sebaiknya Abah antar Afifah pulang ya. Biar Umi pergi sendiri ke pestanya. Bagus. Turun deh. Turun, ngapain lagi? Turun, cepet turun. Ya Allah, Abah tega sekali ninggalin Umi di pinggir jalan sepi begini. Kenapa sih nggak mau nunggu barang sebentar sampai Umi dapat taksi?
diam ya. Kamu akan baik-baik aja.